Baik ya, untuk materi pertama kita hari ini di struktur aljabar, kita akan bahas tentang himpunan. Sebenarnya ini sudah belajar juga, ini sebenarnya hitungannya adalah mengulang ya. Karena di teori himpunan pun sudah belajar, cuma nanti ada penekanan tersendiri yang akan diungkapkan di sini. Nah, jadi himpunan itu sering definisikan ya sebagai kumpulan atau koleksi dari objek-objek. Biasanya himpunan itu ditandai dengan adanya simbol kurung kurawal ya kan ya, kurung kurawal. Jadi tanda kurung di matematika itu punya arti tersendiri. Misalnya kalau determinan kurungnya seperti apa, Pin? Kalau determinan kurungnya kayak apa? Nah, kurungnya kayak apa kalau determinan? Ayo, kalau determinan kurungnya kayak apa? Ayo, ayo. Gimana Pak Yada? Kalau determinan kurungnya seperti apa? Nggak tahu, Jar. Gimana Najwa? Kurungnya kayak apa kalau determinan? Nah, kalau determinan, kurungnya itu adalah lurus, ya kan? Itu kan determinan. Iya kan? Nah, itu determinan. Sama seperti nilai mutlak ya. Nah, jadi himpunan itu bisa dengan cara langsung mendaftar anggotanya. Contohnya itu ada himpunan 1, 2, 3, ya kan? Satunya lagi adalah himpunan Alfa B 2015 dan hitam. Atau bisa juga melalui deskripsi tentang syarat anggota himpunan. Contohnya, nah, gimana membacanya tuh Judi? Ini seperti dalam himpunan apa ini? Gimana bacanya Judi? Ini loh, nih yang ada kursor saya nih, nah. Nih, nah yang saya blok nih, nah, gimana bacanya? Gimana membacanya? Nanti kan ngajar ya. Kalau ngajar kan pasti harus ada membaca himpunan kayak gitu ya. Nah, gimana membacanya itu? Gitu membacanya. Gimana bacanya? Gimana Mayada bacanya Mayada? Himpunan. Gimana Fajri bacanya Fajri? Jadi bacanya tuh mestinya X anggota bilangan real ya. Pertama gitu dulu. Di mana X-nya itu sendiri, di mana X-nya itu sendiri itu lebih dari -3 dan dia tuh kurang dari sama dengan 90. Nah, kan begitu ya. Kita kan di sini ingin mengungkap identitas X. Jadi X-nya bisa dikedepankan. Jadi X itu cirinya apa? Berdasarkan syarat ini, X itu bilangan real. Itu pertama. Kemudian di mana X-nya itu gimana? X-nya itu lebih dari 3, iya kan? Lebih dari 3, -3 kan itu. X-nya lebih dari -3 dan X-nya sendiri itu kurang dari kan 90. Atau kalau dia tidak ada tanda sama dengannya, maka X antara -3 dan 90. Nah, itu kalau tidak sama dengannya. Tapi kan ada sama dengan, jadi maka kita sebut X-nya lebih dari sama dengan. Lebih dari -3.
X-nya kurang dari 9 sama dengan 90. Nah, berikutnya lagi N bulat positif, di mana 5 faktor daripada N. Coba daftarkan anggota yang memenuhi ketentuan ini. Si Husnul. Gimana? Apa saja anggota himpunan yang memenuhi N bilangan bulat positif, di mana 5 faktor dari N. Jadi 5 merupakan faktor pada N. Jadi 5 merupakan faktor dari N. Di mana N-nya tadi adalah bulat positif. Coba. Bilangan pertama sekali apa? Yang merupakan anggota daripada himpunan ini. Yang pertama dulu. Diawali dari yang pertama dulu. Berapa kira-kira? Bapak masih nanya sama Husnul. 5. Yakin? Ayo Maulida gimana Maulida? Nggak Maulida. Masa. Tadi ada keterangan 5 faktor dari N. Bulat positif itu dari berapa sih? No itu masuk bulat positif tidak? Tidak. No itu bulat positif atau bulat negatif? Oke. Kalau positif dari 1 berarti yang masuk anggota himpunan ini dari berapa? Apa lagi? 5. 5, 15. Ayo gimana? Sekarang kita sepakati dulu. Bilangan bulan positif tuh mulai berapa sekarang? 1 ya, berarti no tidak masuk ya. Kalau tadi dia pernyataan N bulan positif, berarti dia mulai dari 5 ya, 5. Berarti yang masuknya ini 5 faktor dari N kan? Berarti faktor dari N. Nah, jadi kita mencari bilangan-bilangan N yang bulan positif yang salah satu faktornya adalah 5. Berarti apa? 5. Lagi 10, 15, 20 dan seterusnya ya kan. Gitu ya. Nah, jika A ini timbul kan jadi lulus ini nih, mata kuliah dari himpunan nih mau nyatakan himpunan dia masih bingung gimana? Lulus sama lampir dari himpunan. Semester berapa himpunan? Nah, terus satu. Oke. Jika A merupakan anggota atau unsur himpunan A, kita tuliskan A anggota A gitu ya. Dan himpunan itu biasanya dinotasikan dengan huruf kapital gitu ya. Sedangkan B bukan anggota himpunan A, kita tulis B bukan anggota A. Ya, ini simbol saja. Himpunan kosong, kata himpunan hampa adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Kita notasikan dengan nah kosong seperti itu ya. Himpunan asli, bulat, rasional, real betul kita notasikan dengan N itu untuk bilangan asli, Z itu untuk bilangan bulat, Q untuk rasional, dan R untuk real. Nah, begitu. Nah, sekarang ini ada diskusi. Apakah himpunan kosong merupakan himpunan kosong? Ayo. Ah, ah.
Apakah himpunan bilangan kok apakah himpunan kosong adalah himpunan kosong? Coba takoni AE. Coba takoni AE. Coba takoni AE. Coba tanya ke AE. Tulis di AE gimana? Apakah himpunan kosong merupakan himpunan kosong? Apa jadinya? Ayo. Ini pakai apa sekarang? AI-nya menggunakan apa? Meta kah? Atau apa kah? Oh, pakai Google. Apa jadinya? Oh iya. Oh iya juga. Oh ya, karena dia tetap kan tidak ada anggotanya ya. So, berarti. Karena apa? Karena definisi himpunan kosong adalah atau hampa adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, ya. Jadi dia kan tetap tidak punya anggota di situ. Himpunan tidak punya anggota ya tidak punya anggota ya. Tapi ada juga yang mengatakan dia ya. Nah, si Erne punya ketemu yang lain. Apa Erne jawabannya di Erne? Coba ya. Apakah wajahnya? Nah, nah, ini jawabannya dari AI. Karena dia ada anggotanya, jadi kosong tadi dianggap anggotanya. Jadi- Ayo, nih jawaban singkatnya adalah tidak. Jadi, apakah ini merupakan himpunan kosong? Jawabannya adalah tidak. Kenapa penjelasannya ini? Nah, kenapa? Karena ada satu anggotanya, yaitu apa? Anggotanya adalah himpunan kosong. Ya, anggotanya ya himpunan kosong tadi. Nah, dengan kata lain, ini adalah sebuah himpunan yang di dalamnya terdapat kotak kosong. Himpunan kosong adalah mari yang ini analogi secara sederhana katanya. Nah, jadi himpunan kosong itu dianggap sebagai lemari yang tidak punya isi. Lemari yang tidak punya isi. Ya, dia kosong. Lalu kalau himpunan lemari, berarti kan adalah, berarti ada isinya itu lemari. Nah, ini kata AI ya. Nah, coba tertanyai, adakah pendapat ahli yang mendukungnya? Kan boleh aja buat akunan AI ya. Oh, panjang banget menjelaskannya. Pendapat Anda ini didukung oleh definisi formal, aksioma, dan terminologi yang digunakan oleh para peneliti diri dan praktisi teori himpunan modern seperti Zermelo, Frenkel, dan lain-lain. Jadi himpunan himpunan kosong adalah sebuah singleton, yaitu himpunan yang berisi kekosongan.
dan bukan himpunan kosong itu sendiri. Nah, begitu ya. Jadi ternyata ada ahlinya yang mendukung. Jadi kesimpulannya apa? Berarti dia bukan himpunan kosong. Nah, oke ya gitu ya. Gimana, Fit? Bisa diterima, Fit? Oh, bisa diterima oleh Fit. Ya. Nah, sekarang ada contoh tentang himpunan ini. Misalkan A adalah himpunan bulat kelipatan 5 dan B bilangan bulat kelipatan 6 dan C adalah A tambah B, di mana A anggota A dan B anggota B. Apakah satu merupakan unsur di C? Nah, gimana? Maka di sini jawabannya pada tulisan deskripsi anggotaan C di situ disebutkan bilangan X merupakan anggota C jika kita menuliskan X tersebut merupakan penjumlahan dari unsur di A dan satu unsur di B. Apakah satu merupakan unsur di C? Nah, bisa kita tulis ulang sebagai pertanyaan, apakah satu sama dengan A tambah B? Ya kan, sama aja begitu ya. Apakah satu itu sama dengan A tambah B? Nah, ternyata iya. Kenapa? Kita ambil anggota A-nya negatif 5, kemudian kita ambil anggota B-nya 6. Nah, dijumlahkan hasilnya satu. Nah, berarti satu ada di C. Dua, Bang? Dua ada nggak di C? Adalah berapa? Ah, tuh. Tiga? Oh, hebat memikir Bang hebat. Ada, ada ya. 12 dengan 15 tiga. Empat ada. 16 dengan 24 kan? 5 ya ada, ya tuh 0 dengan 5. 6 ya ada. 7 ya ada juga. Nah, ada semua berarti. Berarti semua anggota bilangan bulat ada ya. Ya loh. Nah, sekarang apakah 2017 ada di C? 2017 coba cari yang 2017. Berarti 2017 sama dengan A tambah B. Nah, coba cari ada nggak berapakah A dan B-nya sehingga menghasilkan 2017. Ah, kalkulator. Aku bilang AI. Siapa yang rajin buat akuntan AI? Coba akunnya AI lagi. Lanjut tuh nyawa cari akan. Coba dulu. Supaya ada kerasaan puasa jadi di bawah itu. Berhitung-hitung ya, Pet. Puasa lo, Pet, tadi, Pet. Oh. Sahur di mana, Pet? Sahur di mana? Oh, di kos. Kan adakah orang yang menyediakan makan sahur di sini secara gratis? Nanti ya, 10 terakhir biasanya banyak. Hah? Sudah kah ketemu, Ano? Nah, berapa aja bilangannya? Hmm. Nah, jadi banyak ternyata ya bisa digunakan rumus ini ternyata. Nah, ya kalau yaitu A-nya adalah negatif 2017
17 ditambah 6T, kemudian B-nya dari 17 dikurang 5T. Maka akan banyak sekali didapatkan bilangan-bilangannya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, ini contoh-contohnya saja. Hah, 25 dengan 1992 ya, artinya 2005 dengan 12. Ini contoh lain. Hah? Nah, banyak sekali ya pasangan-pasangan yang lain, saya banyak sekali. Jadi enak sekali sekarang dengan adanya AI ini, soal bisa dijawab, dibantu jawab ya. Nah, sekarang kita membahas tentang kesamaan. Kesamaan pada himpunan. Kapan sih dua himpunan dikatakan sama? Kesamaan terjadi jika koleksi unsur-unsur di A persis sama dengan koleksi unsur-unsur di B. Sebuah contoh, jika A adalah himpunan huruf yang berbeda pada kata matematika dan B adalah himpunan huruf yang berbeda pada kata ketika mati. Matematika dan ketika mati. Ternyata A dan B itu sama. Kenapa? Karena terdiri dari huruf M, A, T, E, I, dan K. Nah, jadi ketika mati dan matematika. Ketika matematika mati. Matematika ketika mati. Ah, bagus ya. Jadi matematika itu berarti mengingatkan dengan kematian juga berarti lah. Jadi bagus ini ya. Jadi dengan belajar matematika mengingatkan kita akan kematian. Siapa nih membawa kucing nih? Mau lidah gak bawa kucing mau lidah? Nah, yang lebih hidup pulang malah lidah. Ya. Ini minta bantu keluar tuh kayaknya. Bawa keluar Judi. Nah, ketika semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, dikatakan bahwa A merupakan himpunan bagian daripada B. Himpunan bagian daripada B. Kita tulis notasi A subset atau himpunan bagian daripada B. A himpunan bagian daripada B. Begitu cara nulisnya ya. Ketika kita tulis A, C, B kayak gitu atau himpunan bagian sejati ya. Jadi ada himpunan bagian, ada anggota himpunan bagian sejati. Dari B jika A subset B dan ada unsur di B yang bukan anggota A. Nah, itu dikatakan sebagai himpunan bagian sejati. Nah, ini contoh. Ini contoh himpunan bagian ya. Ketika ada himpunan A dan B merupakan himpunan yang sama, ketika unsur di A merupakan unsur di B, unsur di B, unsur di A maka disebut dengan A sama dengan B. Nah, ya ketika dia saling subset itu berarti dia sama ya begitu. Contoh, ada contoh. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan yang didefinisikan pada contoh 1.1. Masih ingat ya? Contoh 1.1 tadi masih ingat kan? A tadi kelipatan apa? Kelipatan 5. B kelipatan 6. C apa? A tambah B. Ternyata
akan ditunjukkan apakah C itu sama dengan Z. Maka kita harus menunjukkan C subset Z dan Z subset C. Untuk menunjukkan C, subset dari C, kita harus tunjukkan bahwa setiap anggota di C juga merupakan anggota di Z. Ini jelas ya. Kenapa? Karena bilangan bulat tambah bilangan bulat itu menghasilkan bilangan bulat. Ya kan, berdasarkan sifat apa? Sifat apa? Sifat apa? Sifat bilangan. Sifat apa? Sifat bilangan yang bernama apa? Ter tertutup. Ya kan, bulat tambah bulat, bulat. Ya kan, begitu ya. Bulat. Nah, itu jelas. Sekarang kita ingin membalik apakah Z subset dari C. Nah, ambil N anggota Z. Ingat satu tadi bisa ya. Nah, ternyata N itu sama dengan negatif 5N tambah 6N. Berdasarkan definisi. Nah, dan ternyata bahwa N itu anggota C. Jadi Z merupakan subset daripada C. Nah, gitu. Nah, di sini menariknya buku ini, setiap ada contoh ada diskusinya. Nah, diskusi itu tidak ada kuncinya ya, berarti disuruh kita mikir. Baik, Om. Iya, betul. Tapi kan ditujuh kali ini dimunculkan lagi. Sebenarnya itu kan supaya 24 pada he waktu artinya bahwa itu rencanya ditujuh karena kami munculkan lagi itu. Jadi sebenarnya cuma memajukan ya, artinya kan duitnya tetap juga. Duitnya tuh tetap juga supaya supaya anu tuh, supaya tidak merugikan mahasiswa juga, supaya kada merugikan mahasiswa juga tuh mahasiswa kan dia punya hak mengambil 24 SKS. Itu kan karena RPL kalau itu RPL kan waktu itu. Itu bedanya RPL. Punya hendak menghapus kebijakan itu. Iya, itu. Jadi punya hendak itu juga itu hapus kebijakan RPL sekalian tuh. Mm-mm, mm-mm. Jadi kemarin tuh ada juga tuh karena itu RPL. Kita kan konsisten kan kadang memunculkan lagi. PTK kan sudah tadi. Mm-mm, mm-mm. Ya. Waalaikumsalam. Baik ya. Nah, di sini ada apa? Ada bahan diskusi. Diskusi 1.3. Untuk setiap A tidak kosong, jadi A-nya tidak kosong ya. Bisa terbayang sudah ya, A itu bukan himpunan kosong, berarti A itu ada isinya, ya kan? A itu ada isinya. Yang merupakan himpunan bagian daripada R. Berarti dia himpunan bagian daripada bilangan real. Kemudian didefinisikan A pangkat 2. Apa itu A pangkat 2? A pangkat 2 adalah A tambah B. Di mana A dan B anggota A. Jadi A dan B anggota A. Terbayang tadi ya, A tidak kosong, dia himpunan bagian daripada bilangan real. Kemudian ada A pangkat 2, di mana A pangkat 2 adalah A tambah B. Yang pertama, untuk A itu himpunan 1, 2, 3. Tentukan himpunan A pangkat 2. Coba, aja A pangkat 2 coba. Coba, tadi yang belum ditanya Sabrina. Nah, Sabrina sekarang coba. Coba jawab yang A Sabrina gimana? Jadi A 1, 2, 3. Nah, sekarang coba Sabrina tentukan himpunan A pangkat 2.
Gimana? Sabrina, sudah? Sabrina? Hah? Apa aja? Dua, dua, tiga, empat, terus lima, enam. Dua, apa tadi? Dua, tiga, empat, lima, enam. Iya, betul. Dari mana dapat dua? Satu tambah satu, dua. Dapat tiga? Satu tambah dua. Dapat empat? Dapat lima? Oh, ada usah dua kali disebut. Bisa dua tambah dua, benar. Yang empat tuh bisa satu tambah tiga atau dua tambah dua. Kemudian empat tadi satu tambah tiga. Bisa ya. Bisa juga lima itu udah dua tambah tiga. Enam, tiga tambah tiga. Oke, baik. Ya itu anggota himpunan A. Sekarang yang B coba gimana R nih yang B? Jika A subset B, apakah juga A pangkat 2 itu subset B tambah 2 pangkat 2? Gimana menjawabnya? Yang B. Kan katanya apakah saja kalau di situ. Gimana? Gimana R nih? Iya tadi nanya ke R nih dari tadi saya bilang banyak R. Di jadwal kita sampai jam berapa? Hah? 10.40. Oke, berarti kita masih ada waktu 30 menit lagi. Oke, masih sempat untuk satu putaran lagi bertanya ya Allah. Ayo Lopit. Ah, masih sempat. Oke. Baik, sudah ketemu akhirnya jawabannya? Kan apakah itu jawabannya cuma dua? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya, kenapa alasannya? Ya, ya karena kan tadi sudah terbukti kalau dia kita ambil kayak situlah satu dua tiga berarti kan B-nya juga kayak gitu ya satu dua tiga juga minimal ya. Nah, bisa satu dua tiga atau satu dua tiga empat ya boleh lah. Nah, maka ketika kita kuadratkan pasti juga dia menghasilkan itu ya sama ya. Kita kuadratkan lagi bukan dikuadratkan tapi dijumlahkan ya. Hasilnya tidak keluar dari itu. Yang C coba nih Fajri nih gimana Fajri? Yang C Fajri.
Berikan contoh himpunan A dan B dengan A bukan subset dari B, tapi A subset daripada B. Coba berikan contohnya. Berikan contohnya. Mudah sekali contohnya, Masya Allah. Ya, Lebet. Udah, Lebet. Terbayang kan? Judi terbayang jawabannya Judi. Yang C, yang C, yang C. Mudah sekali tuh. Oh, apa? Oh. Bolehlah kayak apa? Mabet yang mau lihat tuh penasaran ya. Oh, itu berarti subset sejati kan, subset juga itu. Ayo. Gimana Pak Jiri? Sudah ketemu Pak Jiri? Ya, akan himpunan bagian B. Kemudian tetapi A pangkat 2 itu anggota B pangkat 2. Ayo, 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 ayo. Bingung kah? Di sini bisa nulis nggak ya? Di sini enggak, maksudnya di layarin. Kayak nggak bisa kayaknya ya. Oh, ada alat. Ada lihat, ada alat, ada bantuan. Nah, coba A-nya tadi kan 1, 2, 3 ya. A-nya 1, 2, 3. Kemudian B-nya ambil 2 sampai 6. Enggak, jadi A-nya adalah 1, 2, 3. B-nya 2, 3, 4, 5, 6. Benar kan? A-nya bukan subset daripada B, benar lah. Kan ada angka satunya di A. Coba kalau ditambahkan anggota A tadi. Jadinya siapa tadi? 2, 3, 4, 5, 6. Subset nggak dari yang tadi? Subset tuh. Oh, nggak bisa ya? Nggak ada ketemu angka duanya ya? Oh, tambahin 0 berarti mukanya. 0. 0, 2, 3, 4, 5, 6 untuk B-nya. Boleh kan 0 kan? Untuk anggota B-nya. Anggota B-nya mulai dari 0. 0, 2, 3, 4, 5, 6. Ditinggalkan satunya. Yalah, terbuktilah seperti itu. Terbukti kan? Karena A pangkat 2-nya kan ketemunya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Sementara di situ ada 2, 3, 4, 5, 6-nya. Karena itu dia subsetnya kan? Tapi ketika A-nya bukan subset. Nah, dari B. Betul kan? Ngerti ya? Ada yang belum ngerti? Kalau belum ngerti tanya sama Fajri atau si Pit.
Gimana Mayada? Bisa dipahami Mayada ya? Bisa paham ya. Oke, sekarang D. Nah, D ini kita tanya sama sama siapa? Carilah satu himpunan. A itu himpunan bagian sejati dari Z. Himpunan sejati. Berarti jangan mengambil semua bagian Z berarti ya. Tidak mengambil semua bagian Z. Tetapi ketika dia kuadrat, ternyata dia sama dengan Z. Gimana itu? Himpunan A. Gimana yang D ini? Himpunan sejati ya. Himpunan sejati berarti memang ada dia kurang daripada Z ya. Tapi dia harus sama dengan nanti ketika kuadratnya kan. Nah, gimana itu? Hmm? Nah, maka caranya adalah dengan cara seperti yang di atas tadi, yaitu tuh pakai negatif 5N plus 6N. Itu anggotanya. Ambil anggota C kayak tadi. C yang nih. Ya, C di atas tadi. Oke, sekarang kita lanjut dengan operasi pada himpunan. Nah, operasi pada himpunan, pertama ada apa? Yang ini itu namanya apa? Nah, apa union artinya? Gabungan. Yang itu bisa. Yang gitu, yang garis itu kurang ya. Per gitu ya.
Oke, ada diskusi lagi nih. Ada diskusi keempat. Misalkan A adalah gimana tuh? N anggota bilangan bulat, di mana cos NP itu sama dengan 1. Atau A-nya ya. Kemudian B itu adalah bilangan bulat ganjil. Oke. Kemudian C-nya adalah N anggota bilangan asli di mana N sama dengan 5K K bulat. Deskripsikan himpunan D. D itu adalah Z dikurangi A atau Z per A. Jadi Z bilangan bulat dikurangi A. Bilangan bulat dikurangi A. Apa hasilnya? Bilangan bulat dikurangi A. A tadi apa? A tadi adalah cos NV sama dengan 1. N-nya itu adalah anggota Z. Nah, berarti N yang memenuhi itu. Ayo D, gimana? Apa yang terjadi dengan B? D itu adalah ada yang sudah terbayang. D-nya itu apa? D, 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 D. Sudah, sudah. Sebutin nol aja. Nah, 2V juga satu juga kan? Nah, berarti apa lagi? Berarti 0, 2, apalagi 4, 6. Artinya D itu dikurangi oleh yang A tadi menghasilkan bilangan apa? Bilangan ganjil. Nah, berarti D itu adalah bilangan ganjil. Iya kan? Sekarang apa hubungan D dengan B? D dengan B. D dengan B. Nah, sama. Berarti D sama dengan B. Gitu. Kemudian yang C, bagaimana kalau A digabungkan dengan B? Apa jadinya? Iya, bilangan bulat atau Z. Ya, itu C berarti Z. Yang D, C diiriskan dengan D. C diiriskan dengan D. C tadi apa tuh di situ? C itu adalah kelipatan 5. Nah, C kelipatan 5. D-nya apa? Ganjil. Nah, berarti ketika diiriskan, apa yang tersisa? Ya, 5, 15. Berarti apa itu namanya? 5 dalam kurung N tambah 2N tambah 1. Iyalah. Betul kah? 5 dalam kurung 2N tambah 1. Atau 10N tambah 1 ya? Eh? Gimana? Betul kah? Atau gimana?
untuk menyatakan tuh ganjil kan, dia kan kali ganjil ya berarti. Berarti 5 kali 2n tambah 1 gitu ya. Gitu kan? Tadi kan yang masuk 5, 15 ya. Berarti kan tuh kali ganjil tuh. 5 dikali 2K tambah 1 gitu ya? Boleh. 5 kali 2K tambah 1. K-nya mulai dari 0 ya. Ya loh. Dimana K-nya mulai adalah bilangan cacah. Hah? Tapi kan masukin kalau oh betul ya. 0 tambah 0 tambah 1 jadinya 1 ya. 5 kali 1 5 betul. Berarti 2K tambah 1 dengan catatan K-nya kita bilangan cacah. Nah, cacah. Nah, berarti itu jawaban yang D ya. Karena kita ingin memisahkan dia nanti cuma ada 5, 15, 25, nah, 35 dan seterusnya. Nah, gitu ya, ngerti ya? Nah, berarti selesai kita diskusi 4. Sekarang contoh lagi. Contoh 1.3. Jika A, B, dan C himpunan sedemikian sehingga A irisan B sama A irisan C. Haruskah A sama dengan C? Haruskah A sama dengan C? Nah, maka cukup untuk mengatakan tidak harus, kita cukup menunjukkan satu bukti menentang. Satu bukti yang menentang itu. Apa bukti yang menentang itu? Coba contoh di situ coba. Atau di sini menunjukkan contoh penyangkal, bukan penantang, ada penyangkal. Nah, menyangkal. Walaupun paling sakit itu kalau sudah kasangkalan ternyata sudah imsak, nah sudah subuh, nah itu menyangkal benar tuh. Ya lo, anu mayada lagi sangkal soalnya anu lagi kasangkalan sekalinya anu sudah subuh hari kalau kalau minum lagi ya itu menyangkal kan itu sampai buka puasa sangkalnya. Oh nyengkel ya. Sabrina bingungnya. Oke, sudah ada lah contoh penyangkalnya sudah. Misalkan A-nya ada ABC, B-nya CDE, C-nya adalah CDEF. Perhatikan A irisan B sama dengan A irisan C itu apa? Yaitu C, ya kan? Tetapi apakah B sama dengan C? Tidak. B beda dengan C karena di C ada F-nya. Nah, gitu ya itu contoh penyangkal. Ini contohnya saja. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini contoh salah satu contoh saja. Oke. Nah, ada diskusi lagi. Masya Allah. Ada diskusi lagi. Jika A gabungan B sama dengan A gabungan C, apakah B itu sama dengan C? Ah, berarti dia harus sama ya. Berarti B harus sama dengan C. Iyalah. Sama jika A gabungan B sama dengan A gabungan C.
Mau tidak mau B dan C-nya sama kan? Bukan yang irisan tadi sudah tadi, yang irisan ya, yang irisan sudah lewat. Sekarang ini yang gabungan. Yang B, A kali B sama A kali C, maka B sama C sama juga ya. Oke, harus sama juga. Contoh 1.4. Hendak jawaban panjangnya takoni AE. Nah lah, cobalah. Kita takoni AE. Jawaban yang agak panjang. Kita download, kita copy ya, copy. Kita paste di sini. Nah, ada terkopinya tadi. Wah, oh diketik aja. Jika A gabungan B sama dengan A gabungan C, apakah B sama dengan C? Adalah penyangkalnya. Ya, harus ada penyangkal bila tidak sama tuh. Nah, kita lihat contoh penyangkalnya di sini. Nah, ini penyangkalnya. Jadi pernyataan ini adalah salah. Nah, berarti itu yang benar ya. Jadi kita revisi jawaban kita tadi. Karena ada penyangkalnya. Ada penyangkalnya. Ada penyangkal. Ini contohnya. Nah, di sini B-nya adalah 14, C-nya adalah 4 saja. Nah, ya kan? Seperti itu. Tidak sama kan? B dan C. Tapi ketika digabungkan dengan A tadi itu sama. Karena A tadi adalah 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang kali. Yang kali. Yang kali. Jika A kali B sama dengan apa tadi? A kali C. Apakah B sama dengan C? Oh, panjang jawab. Nah, tapi kalau dia bukan bulan kosong, nah jika A bulan kosong, maka kasus B bisa berbeda dengan C. Tapi jika A bukan bulan kosong, nah, maka B dan C pasti sama. Begitu. Itu jawabannya. Untuk yang kedua. Oke ya. Clear sudah ya? Oke. Kita sedikit lagi. Tinggal 8 menit lagi ya Najwa. Najwa ada 3 jam terus Najwa. Najwa kah Husnul? Oh, di bawahnya ada soal kah? Masya Allah. Fajri tahu benar di bawahnya ada soal aja Fajri. Aduh, langsung kawan-kawannya buyar langsung pikiran. Tapi soal yang kemarin sudah dijawabkan ya? Mata kuliah kita yang satunya sudah. Alhamdulillah. Nah, betul sekalinya tahu benar Fajri di bawahnya ada soal sudah. Oke, ya, kita sedikit membahas tentang contoh 1.4 ya. Nah, misalkan kita ingin menunjukkan A dikurang B irisan C sama dengan A dikurang B gabungan A dikurang C. Nah, ini. Nah, ini proses penunjukannya. Nah, berikutnya adalah soal-soal. Nah, ini soal-soal. Soalnya ada berapa sih? Ada 6. Nah, soalnya ada 6. Maka dari 6 soal ini pilih 2 saja lah.
Serajat. Iya. Banyak kalau nih. Pilih dua. Yang mana kah? Yang nomor tiga lebih nyaman lagi tinggal menunjuk. Jadi lalu kemudian Mayanda kayaknya di gambarnya tangannya kemudian ke soal. Nah, sudah menunjuk. Ya, Pak, pintar berarti menyadari kamu anu. Jadi kamu nomor tiga aja menyadari. Nah, sudah menunjuk itu sudah tiga ditunjukkan kan. Serah ya mau kayak apa caranya menjawabnya. Pokoknya saya bebaskan. Pokoknya dua buting. Boleh memilih anak-anaknya saja boleh juga. Kan ada anaknya loh. Anak dihitunglah sebagai satu juga lah. Ada bapak. Jadi kalau misalkan memilih cuma satu A dan B silahkan. Memilih cuma dua A dan dua B boleh. Pokoknya dua saja pokoknya pilih. Jadi, oh boleh juga 4A dan 4B boleh. Oke ya itu ya.